Kita lihat saja, waktu itu saya ke Malaysia, dia tanya, saya mau ke Indonesia, mau ngapain ke Indonesia? Saya ingin mencoba kereta busnya Indonesia. Bagaimana cara Jokowi dulu merayu Xi Jinping supaya mau membiayai proyek ini kalau ini memang didesain untuk proyek rugi? Ya, oke guys, jadi sebuah video yang menayangkan sebuah perbedaan pendapat ya, atau perbedaan pandangan yang tajam mengenai proyek kereta cepat di Indonesia ya, yang lagi viral ya. Jadi perdebatan tersebut itu mengemuka ya ketika para pendukung proyek ini atau para pendukung Jokowi ya gagal ya menyajikan data yang kuat dan hanya mengandalkan narasi yang ambisius guys. Jadi para pendukung kereta cepat ini ya menekankan bahwa proyek ini akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan ya bagi daerah sekitar. Jadi selain itu mereka juga mengklaim ya, mereka mengklaim proyek ini berhasil ya menarik minat wisatawan mancanegara ya guys, dengan menyebut adanya warga Malaysia yang khusus ingin datang ke Indonesia untuk mencoba kereta cepat tersebut guys. Kira-kira benar nggak ya? Kata ini adalah suatu yang luar biasa bangga juga ya untuk masyarakat Indonesia. Kita lihat bagaimana bahwasanya nanti ini ya di benefitnya untuk di daerah sekitar itu akan merasakan yang luas dampaknya dalam perputaran ekonomi itu juga. Kita lihat saja, waktu itu saya ke Malaysia, dia tanya, saya mau ke Indonesia, mau ngapain ke Indonesia? Saya ingin mencoba kereta busnya Indonesia. Karena saya mengharapkan dari Singapura ke Kuala Lumpur itu tidak pernah ada dan tidak pernah terwujudkan, kan begitu. Jadi ada satu dampak juga menarik wisatawan untuk hadir untuk berbelanja di Indonesia, terutama Jakarta, Bandung itu. Kalau segi dari pariwisata, tapi dari segi utility untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk jangka panjang ini akan luar biasa. Karena bukan hanya di Bandung, kalau mau benar-benar ya ini akan mendapatkan dampak yang sangat luar biasa untuk konektivitas seluruh Jawa, itu harus sampai Surabaya. Oke, jadi Kira-kira masuk akal nggak ya? Orang dari Malaysia itu datang ke Indonesia itu hanya untuk naik kereta cepat guys. Nggak tahu juga ya. Anda menyatakan bahwa presiden ini buruk, apakah Anda baik? Kan begitu pertanyaannya. Begitu loh. Oke, baik. Silakan Pak Ferdinand, lanjutkan. Sebenarnya nggak gitu logikanya guys. Kalau kita pribadi misalnya buruk, itu kita nggak merugikan orang lain. Kalaupun kita merugikan, mungkin hanya 1-2 orang yang akan kesal, yang rugi ya. Tapi kalau misalnya kebijakan presiden yang buruk, itu yang nanggungnya itu jutaan rakyat Indonesia guys, termasuk kita ya kan. Kita kasih kesempatan dulu Bang Ferdinand. Oke, silakan. Jadi kita biasakan diskusi ini supaya tidak ditertawakan masyarakat. Iya, Kita diskusi tidak. ini harus mencerdaskan. Jadi begini, ini mau mencerdaskan. Bukan menyalahkan-nyalahkan Ini orang, justru padahal Anda mencerdaskan. bersetuju terhadap paket Oke, baik. itu. Silakan Bang Ini Ferdinand untuk untuk mencerdaskan mencerdaskan masyarakat. Itu yang kita minta, supaya segala sesuatu yang dilakukan Jokowi itu tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, inilah yang kita bicarakan adalah prosesnya. Prosesnya yang kita curigai, ini terdapat banyak kejanggalan. Terlebih dari awal PDI Perjuangan sudah mengingatkan ini. Apakah memang sudah waktunya? Apakah memang sudah kebutuhan? Nah, proses ini yang kita pertanyakan, bukan soal kalau teman-teman ini kan bicara. Mengingatkan tapi menyetujui anggarannya. Aduh. Inilah yang saya katakan, mereka ini tidak mengerti yang dibicarakan. Anggaran tentang kereta cepat ini tidak ada persetujuan DPR karena ini bisnis to bisnis. Anda ngerti nggak Dari bisnis to mana bisnis? bisa situ? Aduh. Kacau sekali Saya Anda yang ini. bilang bisnis to bisnis. Bagaimana? Dari mana bisa Bagaimana kemudian ini yang justru saya bisa bicara kemudian sudah tidak ada yang ada sepakat juga. sosialisasi Ini kepada bisnis to DPR. bisnis. Sekarang mereka membantah ini bukan bisnis to bisnis. Oke. Jadi yang mau kita selidiki itu sekarang adalah prosesnya. Kalau yang disampaikan teman-teman ini kan hanya bicara impian-impian berkelanjutan. Nah, jadi kritik tajam juga dilontarkan ya guys ketika para pendukung proyek kereta cepat ini mengatakan bahwa ini adalah investasi sosial ya, atau public service obligation ya guys. Argumen ini dipatahkan dengan perbandingan Transjakarta ya, yang jelas merupakan layanan publik mendasar dan menerima subsidi dari pemerintah ya. Jadi para kritikus ini mempertanyakan bagaimana sebuah proyek B2B ya, atau business to business yang seharusnya mencari keuntungan dapat dijelaskan kepada investor asing sebagai proyek sosial yang dirancang untuk merugi gitu ya. Walaupun B2B, tapi di sini ada namanya public sector obligation-nya juga. Ya. Public service obligation. Karena apa? Ini nantinya akan menjadi konektivitas seluruh Jawa. Wih, seluruh Jawa. Pada saat ini memang 142 kilo. Kalau yang artinya menguntungkan itu lebih dari itu. Tapi tetap juga itu pasti juga merugi. Haramain yang di Arab Saudi juga rugi.
Maka kan kembali lagi, nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Bang Ferdinand ngaku saja dia nggak pernah. Loh, memang itu bukan pilihan bagi saya, sama dengan sedikit happy statementnya Pak Jokowi ya, dan saya cukup kaget dan sedikit heran mendengar beliau menyampaikan pendapatnya bahwa ini adalah tentang investasi sosial. Kenapa kaget? Kita memang memaklumi ketika kebutuhan mendasar masyarakat itu menjadi tanggung jawab negara, dan disitulah hadirnya negara yang disebut dalam public service obligation. Dan kereta cepat ini tidak bisa disebut masuk kategori investasi sosial maupun public service obligation. Kenapa demikian? Karena kereta cepat ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat. Kebutuhan mendasar masyarakat dalam bidang transportasi, saya kasih contoh seperti Jakarta, Transjakarta. Transjakarta itu juga merugi. Tapi karena dia adalah kebutuhan mendasar masyarakat, maka disubsidi oleh Pemda DKI Jakarta. Setiap tahun disubsidi. Dan berbeda dengan kereta api cepat, saya tidak menemukan di sini kebenaran atau data atau informasi yang membenarkan bahwa ini adalah investasi sosial dan public service obligation. Kenapa demikian? Karena pertama, ini adalah B2B, business to business. Saya tidak mengerti kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan ini investasi sosial, ya rugi transportasi umum tidak apa-apa. Bagaimana cara Jokowi dulu merayu Xi Jinping supaya mau membiayai proyek ini kalau ini memang didesain untuk proyek rugi, proyek investasi sosial? Kira-kira Jokowi ngomong apa ke Xi Jinping? Mr. Xi, investasi lagi kereta cepat ini, proyek investasi sosial, public service obligation, nanti kalau rugi tidak apa-apa. Kalau rugi tidak apa-apa. Ya nggak mungkin lah kayak gitu ya caranya guys. Oke guys, jadi pada akhirnya ya perdebatan ini ya menyisakan satu pertanyaan yang fundamental ya, yang belum terjawab ya guys. Apakah proyek kereta cepat ini merupakan investasi sosial jangka panjang yang vital ya bagi publik, atau murni sebuah skema bisnis ke bisnis yang perhitungannya gagal memenuhi ekspektasi ya? Publik masih menantikan data dan transparansi ya guys, atau ya bukan sekedar janji yang ambisius ya.